Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kalau seorang yang paling kaya dan berpengaruh di dunia, misalnya, mengundang kita untuk tinggal di rumahnya, tentunya dengan penuh sukacita kita akan menerimanya dan tidak akan pernah menolaknya. Kalau orang yang sama tersebut juga menyatakan bahwa dia mengasihi kita dengan tulus, bahkan sampai hari kematiannya dia akan terus mengasihi kita, tentunya hati kita juga akan semakin meluap dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Kita akan terharu dengan segala perhatian yang sangat luar biasa tersebut. Dan dengan rela hati, kita pasti akan mengikutinya dan hidup bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, empunya segalanya termasuk kehidupan kita, menawarkan kasih sejatinya kepada kita. Apakah kita akan dengan penuh sukacita menerimanya? Apakah kita bisa merasakan ketulusan kasih sejatinya? Apakah kita bisa merasakan hatinya yang sangat mengasihi kita? Apakah kita bisa merasakan kasih itu tertanam di dalam hati kita ketika kita menyadari bahwa arti pengorbanannya di kayu salib bagi kita? Kasih manusia tidak ada yang abadi. Kasih manusia bisa pudar seiring dengan berjalannya waktu. Tidak sedikit dari kita yang dikecewakan atau bahkan dilukai oleh orang-orang yang kita kasihi. Dan tidak mudah bagi kita untuk melupakan atau memaafkannya. Tetapi kasih yang dari Tuhan Yesus adalah kasih yang sejati. Jangan pernah kita menyamaratakan kasih sejati dari Tuhan Yesus dengan kasih manusia yang mudah berubah-ubah. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Bahkan ketika kita di dalam keadaan terpuruk sekalipun, kasih karunia-Nya tetap tercurah bagi kita. Karena kita adalah anak-anak-Nya yang terkasih. Coba kita renungkan kebenaran yang disampaikan oleh firman Tuhan berikut ini di dalam Yeremia 31 ayat 2-6. Yeremia 31 ayat 2-6. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel.
Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Coba kita renungkan, Tuhan Yesus yang teramat baik dan penuh kasih itu tetap mencurahkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah kepada kita yang sedang berjalan di padang gurun, yang mungkin sedang tersesat, sedang terpuruk, dan kita mungkin sedang mencari istirahat, ketenangan, kedamaian dari berbagai macam beban yang menghimpit kehidupan kita. Dia tetap mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah berkurang, bahkan selalu baru setiap hari. Bahkan firman Tuhan menyatakan bahwa Dia akan membangun kehidupan kita kembali dari segala puing-puing kehancuran. Dia akan menghiasi kehidupan kita kembali dengan tawa dan sukacita, menggantikan segala air mata kita. Dan bahkan Dia akan membuat kehidupan anak-anak-Nya untuk berbuah yang lebat dan manis. Itulah kasih sejati Tuhan kita. Itulah kekuatan kasih Tuhan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Apapun kondisi dan situasi yang sedang kita alami saat ini. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apapun penderitaan yang mungkin sedang kita alami saat ini, apapun puing-puing kehancuran yang mungkin sedang menimpa kita saat ini, pandemi karena COVID yang berkepanjangan, kesakitan, setiap luka-luka, kelaparan, atau penyakit apapun, tidak ada satupun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Dia tidak meminta apa-apa dari kita. Dia tidak minta apapun, dia tidak minta macam-macam dari kita. Dia bahkan sudah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihinya. Tuhan Yesus yang teramat baik itu menawarkan kasih sejati yang bisa membawa kedamaian, ketentraman, sukacita, anugerah, kebaikan, bahkan kasih yang bisa membalut semua luka-luka kita dan bisa membangun kehidupan kita kembali. Masakah kita sampai tega untuk menolaknya atau bahkan menganggap seperti angin lalu? Mari, dengan segala keberadaan kita saat ini, dengan segala kerendah hatian di hadapannya, kita hampiri tata kasih karunia-Nya dan mengizinkan kasih sejati itu melawat dan memenuhi setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati dan melawat setiap pemirsa yang mengikuti renungan harian ini. Kau lawat mereka dengan kasih-Mu yang sejati itu ya Tuhan. Kasih yang bisa membalut setiap luka-luka, yang bisa memberikan kehiburan, kelegaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman Tuhan.
dan bisa membangun mereka kembali Tuhan, membawa mereka kembali Tuhan kepada rencana masa depan yang Tuhan telah siapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.